Halo, assalamualaikum masyarakat YouTube. Nama Ane Hasbi, kembali lagi di channel 030 Film. Pada kesempatan kali ini Ane akan membahas alur cerita film berjudul Red Blood Sky, dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang vampir wanita yang ingin menjadi manusia kembali, pergi ke New York bersama anaknya untuk berobat. Tetapi saat di perjalanan, pesawatnya dibajak oleh teroris. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah bandara di Skotlandia, di mana ada tentara dengan kekuatan penuh, perlengkapan bersenjata dan sniper yang siap menembak, yang sedang menunggu mendaratnya sebuah pesawat yang sedang ada masalah. Nanti kita akan tahu masalahnya. Saat pesawat mendarat, dua mobil tentara pun mendekat dan sniper bersiap. Tentara melihat seorang anak di pintu belakang sedang keluar pesawat dan seorang pria di ruang pilot. Para tentara mengira ada teroris di pesawat, padahal mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesawat. Si pria tidak diperbolehkan keluar karena si tentara ingin penumpang dulu yang keluar agar tidak ada korban jiwa. Anak yang selamat pun diinterogasi oleh seorang polisi yang bernama Naomi. Anak tersebut bercerita. Lalu scan berubah saat sebelum pesawat lepas landas. Ada seorang wanita yang mengalami penyakit aneh, yaitu ibu dari sang anak yang akan pergi ke New York. Anak kecil itu bernama Elias dan ibunya bernama Nadia. Ibunya yang suka membawa obat keras untuk penyakitnya yang selalu ia minum dan suntikan ke tubuhnya. Saat menunggu ibunya kembali, Elias pun berbicara dengan seorang pria yang bernama Farid. Mereka di pesawat dan penerbangan yang sama. Saat pesawat lepas landas, sesuatu pun terjadi. Nanti dulu. Scan berpindah ke masa lalu si Nadia saat pergi liburan bareng suami dan anaknya si Elias kecil. Saat perjalanan pulang, mobilnya mogok dan sang suami yang bernama Nikolai pun pergi. Ia ingin mencari orang dan meminta bantuan. Saat Nadia dan Elias menunggu di mobil, Nikolai pun tak kunjung kembali sehingga Nadia keluar dan mencari Nikolai suaminya. Nadia menemukan sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Saat masuk ke dalam rumah, ia menemukan bercak darah dan melihat seorang yang mirip dengan zombie berusaha mengejarnya. Ia pun mengunci dirinya di sebuah ruangan dan tidak sengaja menemukan Nikolai yang telah tewas. Zombie itu berusaha masuk lewat jendela dan berhasil menggigit tangan Nadia. Matahari pun terbit dan zombie itu mati. Di sini kita tahu kalau itu bukan zombie tapi vampir. Kembali ke pesawat. Nah, di scan ini mulai terjadi puncak masalah antar penumpang. Dan disitulah kelompok teroris membunuh 3 polisi yang ada di pesawat dengan kejam menggunakan pisau. Disinilah teror mulai terjadi saat teroris menguasai pesawat. Dan black box pun diprogram ulang. Seperti biasa ada penjahat yang punya hati dan penjahat yang kejam. Si Iqbal adalah penjahat yang tidak punya hati. Si Carl adalah penjahat yang baik hati, mempunyai rasa kasihan terhadap orang lain. Saat teroris mencari dan menahan 3 orang yang bisa berbahasa Arab, Elias dan Nadia pun berusaha lari sehingga Nadia tewas ditembak oleh si Iqbal. Elias kembali ke bangkunya dan menangis. Ketiga orang yang dibawa tersebut disuruh membaca teks dan direkam oleh si teroris, seakan-akan penumpang itu sebagai terorisnya. Dan Faridlah yang dianggap teroris akibat rekaman suara itu. Isi teks itu ialah Farid yang akan menabrakkan pesawatnya di London, seperti yang terjadi di 9/11. 2 teroris turun ke bawah untuk meracik sebuah bom. Dan ternyata Nadia masih hidup, karena ia bukan manusia lagi. Nadia pun lemah karena tidak meminum darah. Lalu ia menggigit anjing dan tenaganya kembali pulih. Nadia berhasil membunuh 1 teroris. Ternyata Nadia adalah seorang vampir. Ia bisa mengendalikan dirinya sehingga ia berwujud setengah manusia, setengah vampir. Karena ia mempunyai obat penawar vampir. Dan dari dulu hingga saat ini ia mengonsumsi obat itu, yaitu obat penawar agar ia bisa mengendalikan diri. Ia kembali meminum darah si teroris dan melepas seekor anjing agar disangka si anjinglah pembunuh teroris itu. Nadia pun keluar dan melihat seorang teroris memasang bom dan para teroris yang akan terjun. Nadia pun mencari seorang yang bisa mengendarai pesawat karena pesawat sudah tanpa awak atau autopilot. Salah satu pria pun menuju ke ruang pilot saat autopilot belok dan ada obat yang bergelinding ke si Iqbal. Ia pun ingat obat si wanita yang ia tembak dan mencari mayatnya.
ternyata tidak ada, berarti ia masih hidup. Teroris pun tidak jadi terjun dan kembali ke ruang pilot, berusaha masuk, tapi Nadia menahan pintu dan meminta pesawat berputar balik. Sang teroris pun mengancam dengan membunuh penumpang, tapi tetap tidak dibuka. Teroris pun meminta sandera lain. Saat Iqbal membawakan sandera lain, Nadia pun makin menjadi. Ia membunuh korban yang ia gigit agar virus vampir tidak menyebar. Nadia berusaha masuk ke ruang pilot dan tidak diperbolehkan oleh Elias. Nadia pergi ke WC dan menyuntikkan penawarnya agar ia tak lepas kendali. Berpindah ke scan ini, di mana Nadia lagi merawat Elias kecil sambil menahan diri agar tidak jadi vampir dengan cara meminum darah hewan dan mencabut taring yang tumbuh. Ia pernah kembali ke rumah yang ia temui di tengah hutan itu dan menemukan vampir tua yang sudah susah berjalan. Rumah itu seperti laboratorium. Vampir tua itu adalah ayah dari vampir yang menggigit Nadia yang mati terkena sinar matahari. Nadia berhasil membunuh vampir tua dan si vampir tua pun berpesan agar virus vampir ini tidak menyebar. Nadia membawa obat penawar dan membakar rumah tersebut. Iqbal mengetahui bahwa si Nadia adalah vampir karena membaca buku di tasnya dan langsung mengetahui kelemahan vampir. Maka ia membuat tombak untuk melawan dan berniat mengambil darah si Nadia. Lalu mereka kembali ke ruang pilot. Elias yang melihat di CCTV mereka kembali, ia langsung ingin menolong ibunya. Tetapi si pria terlalu takut dan kembali ke ruang pilot. Iqbal pun menyalakan senter UV sehingga vampir seperti terkena sinar matahari. Di kesempatan itu, para teroris berusaha masuk ke ruang pilot dengan meledakkan pintunya. Dan di kesempatan itu, Iqbal pun mengambil darah Nadia. Saat akan dibunuh, Elias menodongkan senjata. Terjadi perebutan pistol dan tidak sengaja menembak kaca, sehingga tekanannya turun dan ruangan kekurangan oksigen karena pesawat berada di ketinggian di atas rata-rata. Bila tidak menggunakan masker oksigen, dalam 10 menit bakal mati. Pria yang menahan pintu ruang pilot mati karena kehabisan oksigen dan teroris pun masuk ke ruang pilot. Nadia menitipkan Elias kepada Farid dan si Nadia mencari Iqbal yang telah mengambil darahnya. Ia berada di dalam kargo, bersembunyi di dalam mobil yang anti peluru. Ia sengaja menyuntikkan darah Nadia agar menjadi vampir. Nadia yang tidak ingin virus vampir menyebar, ia membakar Iqbal yang berada di dalam mobil. Karena alarm kebakaran berbunyi, si pilot menyalakan tombol air dan memadamkan api sehingga Iqbal masih hidup. Para teroris pun turun ke kargo. Saat mobil dibuka, Iqbal menggigit rekannya dan ingin menjadikan semua orang menjadi vampir. Nadia yang berusaha mencegah penumpang jadi vampir malah ingin dibunuh oleh penumpang. Para penumpang pun sadar bahwa Nadia vampir yang baik. Lalu mereka membantu Nadia. Farid yang menahan pintu malah tergigit di pergelangan tangannya. Nadia berusaha menghentikan penyebaran virus dengan memotong tangan Farid. Ternyata memotong bagian yang tergigit adalah cara untuk menghentikan penyebaran virus vampir. Nadia membawa teroris pilot yang bernama Bastian ke ruang pilot dan meminta ia memutarbalikkan pesawat. Tapi Bastian tidak bisa karena bahan bakar kurang dan pesawat hanya bisa terbang rendah. Para penumpang berusaha menutupi kaca yang pecah dan Bastian mencari komunikasi bandara terdekat sambil memberitahu bahwa kapal dibajak dan pembajak dikurung di ruang kargo. Salah satu penumpang yang sekarat malah mencoba membuka pintu kargo agar ia dapat digigit dan menjadi vampir. Saat pintu dibuka, disinilah semua penumpang mulai menjadi vampir dan yang tersisa cuma di ruang pilot. Mereka akan meledakkan pesawat agar virus tidak menyebar dan mereka hidup. Tapi detonator bomnya berada di HP si Maya teroris yang pertama dibunuh Nadia. Farid dan Bastian menuju ke ruang kargo, tetapi tidak bisa karena lorongnya terlalu kecil. Nadia ingin bunuh diri, tapi Elias tidak setuju. Ia pun pergi menuju ruang kargo sambil bawa senter UV. Terjadilah kejar-kejaran yang membuat merinding. Akhirnya Elias bisa menemukan detonator bomnya, tapi ia dikejar vampir dan terjebak di bawah mobil. Nadia menggigit Bastian agar punya tenaga. Nadia berusaha menolong Elias dan berkelahi dengan Iqbal. Akhirnya Nadia kalah dan tergigit, tapi Elias memancing Iqbal dan meledakkan pintu kargo. Iqbal terpental keluar dan terkena sinar matahari. Nadia yang sedang sekarat diberi darah oleh Elias. Di sini Nadia mulai hilang kesadaran dan lepas kendali. Ia berusaha menyerang Elias, lalu ia pun pergi.
Sedih bro di sini. Saya saranin kalian nonton filmnya. Kita kembali ke scan pertama saat Elias diinterogasi. Yasok dan para tentara tidak percaya pada cerita Elias bahwa ada vampir di pesawat. Padahal sebentar lagi matahari terbenam dan vampir bisa keluar dari pesawat. Tentara berusaha membunuh Farid karena menyangka ia dan anak buahnya menahan penumpang. Tentara pun masuk ke pesawat dan menangkap Farid. Elias yang dimasukkan ke ambulan dan dilarikan ke rumah sakit berusaha kabur dengan melawan dan meloncat keluar. Para tentara pun terkaget karena di pesawat banyak darah dan vampir. Sekarang mereka percaya apa yang dikatakan Elias. Elias lari kembali ke pesawat dan tidak melihat Farid yang telah dievakuasi dan ditangkap. Elias melihat kekacauan di pesawat dan vampir yang keluar, yaitu mamanya sendiri, Nadia. Lalu Elias mengeluarkan detonator di bonekanya dan meledakkan pesawat tersebut. Virus pun berhasil dihentikan dan film pun selesai. Tamat. Saya rasa semuanya cukup jelas dan tidak perlu ada yang dijelaskan lagi. Sehingga pesan yang kita dapat dari film ini, jangan keluar saat terik matahari, nanti hidung. Makasih yang sudah nonton hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. See you next video. Bye bye.